Selamat pagi, jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang indah ini, mari kita merenungkan satu ayat firman Tuhan dalam Lukas 14, ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ayat ini Lukas 14 mencatat saudara, ada sebuah saudaraku kondisi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya pada saat itu. Yesus baru saja melakukan banyak mujizat, saudara. Lalu kalau kita baca dalam ayat yang di atasnya, banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Rupanya saudara, banyak orang datang mengikut Yesus bukan karena benar-benar mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Tetapi mereka datang dan mengikut Yesus karena mungkin minta disembuhkan, karena mungkin terpesona dengan kuasanya, karena mungkin saudaraku terpesona dengan semua berkat yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika orang banyak itu datang, Yesus saudaraku memberikan panggilan supaya mereka menjadi murid. Apa artinya? Panggilan untuk menjadi seorang murid itu ditujukan untuk siapa saja. Itu sebabnya saudaraku, menjadi murid bukanlah hal yang eksklusif, tetapi menjadi panggilan buat setiap orang-orang Kristen yang mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan siapapun yang mau percaya dan mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Nah, renungan pagi ini kita akan melihat ada 3 saudaraku harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid yang sejati. Bukan murid murahan, bukan murid yang palsu. Itu sebabnya ada harga yang harus dibayar. Apa saja? Yesus, saudaraku, membedah saudaraku perikop ini dengan 3 hal, 3 harga yang harus dibayar. Ayat 26, 27, 28, dan seterusnya. Yang pertama, saudaraku, harga pemuridan yang pertama adalah membenci ayah, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya. Wow, saudara. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang ini, kalau engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, anak-anakmu, laki-laki, perempuan, saudara-saudaramu, laki-laki dan perempuan, engkau tidak layak untuk menjadi muridku. Panggilan yang pertama, saudaraku, adalah bukan menjadi arti yang sesungguhnya kita membenci orang tua kita, anak kita, dan saudara kita. Bukan. Tetapi saudaraku, ini adalah sebuah panggilan untuk mengiring Tuhan, mencintai Tuhan, terutama dan yang pertama, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan yang terutama dan pertama, maka hubungan yang lainnya, saudaraku, akan menjadi saudaraku prioritas yang kedua. Tentunya, saudaraku, kalau seorang suami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya, pasti suami itu akan mengasihi istrinya. Demikian juga setiap kita Tuhan panggil untuk kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Lebih daripada kita mengasihi suami, istri, anak-anak kita, bahkan orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita yang lainnya. Panggilan yang pertama, saudaraku, begitu saudaraku berbicara di hati kita. Lalu yang kedua adalah panggilan saudaraku untuk apa? Memikul salib. Ayat yang ke-27 dikatakan, kalau engkau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari. Artinya apa? To carry the cross. Nah, salib selalu saudaraku identik dengan 2, yaitu apa? Penderitaan dan kematian. Orang yang mengikut Yesus selalu saudaraku ditantang untuk memikul salibnya setiap hari. Artinya kalau kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati, mari siap untuk menderita. Mari siap saudaraku untuk mati terhadap diri kita, terhadap ego, terhadap kedagingan, terhadap ambisi dan kemarahan. Bahkan saudaraku, semua kebutuhan emosional yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Mau dihargai, mau dipuji, mau diperhatikan, dan semuanya itu, saudara. Tuhan mau kita banyak berserah kepada Dia. Tuhan mau kita mati terhadap daging dan ego kita. Memikul salib itu bicara, saudaraku, untuk kita benar-benar mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, saudaraku, adalah to count the cost. Menghitung dulu anggarannya. Ayat saudaraku yang berikutnya 28-29 dikatakan, mana ada kalau orang mau bangun menara tidak duduk dulu untuk menghitung anggarannya.
Jangan-jangan dia nggak bisa selesai. Mana ada raja yang mau berperang, tidak menghitung dulu pasukannya. Mau melawan 20.000, dia punya pasukan 10.000. Kuat atau tidak? Kalau orang tidak meninggalkan segala sesuatunya, tidak layak menjadi muridku, kata firman Tuhan. Apa artinya? To count the cost, Tuhan mau, saudaraku, setiap kita menghitung dulu harga yang harus, saudaraku, kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Karena mengiring Tuhan, itu bukanlah perjalanan romantis yang terus-menerus masa bulan madu. Bukan. Tetapi mengikut Kristus, saudaraku, adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Discipleship journey seumur hidup. Di mana, saudaraku, kita mau belajar yang namanya costly sacrifice. Ada pengorbanan-pengorbanan yang besar. Dan saya ingin kasih tahu saudara, mengiring Tuhan menjadi murid Tuhan yang sejati, itu costly, but rewarding. Ada banyak yang harus kita bayar, saudaraku, tetapi mengiring Yesus selalu, saudaraku, mendapatkan sebuah mahkota dan pahala yang luar biasa. Bagaimana dengan hati saya dan saudara hari ini? Ini menjadi perenungan buat saya di hari saya yang spesial ini, dan juga buat setiap saudara. Mari kita terus bertumbuh menjadi murid Tuhan yang sejati. Stay strong and stay blessed.